18 jam yang lalu 53.000 kali tonton, satu hari yang lalu 15.000 kali tonton, 2 hari yang lalu 33.000 kali tonton. Dan jika kita cek di bagian paling populer itu bisa sampai 3,5 juta viewers dalam kurun waktu 3 bulan saja. Dan untuk channel ini itu sudah dimonetisasi, artinya sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dan perlu kalian ketahui, untuk membuat video-video seperti ini kita nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu editing yang sulit, cukup rekam layar sambil bermain game saja sudah bisa menghasilkan uang. Di sini kita akan membahas tentang channel gaming. Nah, apakah channel gaming itu berpeluang untuk 2023 ini? Tentu saja masih ya teman-teman, khususnya di target anak-anak. Karena apa? Karena kalau target anak-anak, semua orang itu bisa berpeluang untuk mendapatkan views yang banyak, tergantung game yang dimainkan. Beda lagi kalau game dengan target orang dewasa, tentu saja kita harus jago, harus GG, ataupun harus menguasai game tersebut. Ya, beda lagi kalau targetnya itu anak-anak. Anak-anak itu yang ditonton cuman visualnya saja, bukan alurnya atau bukan kejagoan orang yang main tersebut ya. Nah, di sini itu ada satu channel yang sudah saya referensikan ya pada kalian di awal tadi, dan nama channelnya adalah Sun Cartoon. Nah, channel ini sudah mendapatkan 117.000 subscriber dengan konten gaming seperti ini. Nah, buat yang belum tahu, pasti bagi kalian ini adalah sebuah animasi yang dibuatnya itu susah banget. Padahal ini tuh adalah sebuah games yang bisa kita rekam saja lalu kita upload di YouTube. Nah, untuk gamenya itu memang banyak sekali di Play Store, di Windows juga ada, di HP juga ada ya. Jadi di mana-mana ada game-game seperti ini teman-teman ya. Dan untuk mendapatkannya memang sangat mudah sekali. Tapi PR-nya di sini kita tuh harus membuat durasi yang cukup panjang. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, durasinya panjang-panjang, ada bahkan ada yang sampai 1 jam. Tuh, 45 menit, 1 jam, 58 menit. Seperti itu. Kenapa harus panjang? Karena biasanya anak-anak tuh nontonnya memang sampai akhir, teman-teman. Ya, algoritma YouTube itu akan menilai ketika penonton nonton sampai akhir dan akan membuat video kita dipromosikan ke penonton lainnya. Ya, seperti yang kalian lihat, anak-anak itu pasti nontonnya sampai selesai kalau memang videonya itu menarik ya. Contohnya di channel ini, kalian bisa lihat sendiri kan, ini viewsnya lumayan banget ya, dan masih stabil sekali, 50.000, 74.000, 93.000, 54.000 ya, 100.000 ya, 190.000, dan masih banyak lagi di sini. Ini views real dan bukan views beli ya teman-teman, saya yakin. Dan setelah saya cek, channel ini itu sudah dimonetisasi. Artinya channel ini sudah menghasilkan uang dari YouTube. Dan untuk target negaranya itu, apakah kita bisa mencangkup ke luar negeri jika membuat konten gaming seperti ini? Tentu saja bisa ya teman-teman, karena ini tidak ada voice over di dalamnya atau tidak ada yang dijelaskan di dalam video ini. Kalaupun kita mau menargetkan Amerika, tentu saja bisa dengan menggunakan judul yang bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggris, tag bahasa Inggris, atau kata kunci channelnya menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja bisa menargetkan di luar negeri. Kalian tahu sendiri kan, untuk target luar negeri itu sangat menggiurkan sekali di AdSense-nya. Bisa 10 kali lipat sendiri dari Indonesia. Ya, walaupun ini kontennya adalah konten yang termasuk konten murah RPM-nya, yaitu konten gaming. Nah, maka dari itu saya akan merekomendasikan untuk kalian yang masih bingung mau membuat konten seperti apa, kalian bisa coba untuk konten gaming seperti ini. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat konten gaming seperti itu. Nah, untuk pertama tentu saja adalah aplikasi perekam layarnya ya. Kalian bisa klik aja di pencarian Google Play Store, lalu kalian ketikkan perekam layar. Nanti akan muncul beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk merekam layar ya. Buat kalian yang gaptek banget, perekam layar tuh apa sih? Nah, jadi perekam layar tuh ketika kita download aplikasi ini dan kita menghidupkan fitur di dalamnya, maka seluruh kegiatan yang ada di layar HP kita itu akan terekam dan menjadi sebuah video ya. Jadi seperti itu cara kerjanya teman-teman. Lalu yang kita rekam itu nanti apa untuk membuat konten gamenya? Nah, nanti kita akan download gamenya di sini juga teman-teman. Nama gamenya itu banyak banget sebenarnya, tapi saya akan contohkan satu saja.
balap akrobat sepeda ini ya teman-teman, adalah nama gamenya. Tapi kalian tinggal cari aja di pencarian, jangan cari seperti ini, cari aja ATV Squad Big Stone Racing 3D ya, nanti akan muncul gamenya. Nah, kenapa kok saya merekomendasikan game ini? Karena game itu mirip banget ya teman-teman yang ada di YouTube tadi. Mungkin channel itu juga akan menggunakan game ini selanjutnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah gamenya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Dan kita tugasnya hanya merekam saja ya sambil bermain gamenya. Nah, seperti ini. Nah, Bang, apakah bisa dimonetisasi jika kita cuma merekam saja? Jawabannya tentu saja bisa ya, teman-teman. Ya, kayak channel Dana Milenial ini, saya cuma merekam layar kayak gini tapi bisa dimonetisasi ya. Dan saya dari awal memang nggak pernah menampilkan muka saya. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya seperti konten seperti ini, itu ya bisa-bisa aja, tergantung pada video kalian nanti. Kalau video kalian nanti re-upload punya orang dan musiknya juga punya orang, itu pasti bermasalah. Ya, yang penting itu nggak ada copyright, nggak ada unsur konten berulang juga, dan nggak ada pelanggaran. Itu saja sih teman-teman ya, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu dibikin pusing. Ya, saya dari tahun dulu, tahun-tahun udah lama banget ya teman-teman bikin channel banyak banget, itu nggak pernah menampilkan wajah tapi selalu bisa dimonetisasi. Yang paling penting itu ada 3 poin. Yang pertama, jangan upload video orang lain tapi tanpa diedit ya. Yang kedua, jangan asal upload musik yang terkena copyright. Yang ketiga, jangan upload pelanggaran, misalnya pornografi lah, lalu anak kecil dan kekerasan, atau kegiatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Itu nggak boleh diupload di YouTube ya. Maka dari itu upload ya yang aman-aman saja dan jangan dibikin pusing nanti apakah bisa dimonetisasi, apakah bisa dimonetisasi. Jawabannya bisa-bisa aja teman-teman ya, karena ini udah termasuk konten gaming ya. Dan apakah nanti akan terkena copyright dari game ini? Jawabannya enggak. Karena ya game ini justru senang gitu loh teman-teman. Ketika kalian mainkan game ini di kanal YouTube kalian, justru game ini merasa terpromosikan gitu. Seperti halnya YouTuber gaming yang sudah besar itu mainkan game-game yang bukan dibuat oleh mereka ya. Dan game-game itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, justru mereka malah senang. Nah, selanjutnya untuk game yang lain itu kalian bisa cari aja game-game seperti ini. Coba kita cek di bagian developernya, itu memang banyak sekali membuat game-game seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ini Mega RAM ini seperti ini ya, kalian bisa buat konten juga ya. Tuh. Selanjutnya di bawahnya lagi. Nah, kalau kalian pengen tahu caranya tuh gimana agar bisa mengetahui game-game serupa di dalam aplikasi ini. Nah, caranya tuh kalian tinggal klik aja ya di bagian developer. Ini developernya adalah Let's Play ya. Klik aja Let's Play ini, lalu di sini adalah game-game yang sudah dibuat oleh developer ini. Tentu saja game-gamenya itu adalah game-game yang mirip-mirip ya teman-teman. Tuh, game-game yang mirip-mirip dibuat oleh channel ini, oleh developer ini maksud saya. Nah, kalian bisa lihat tuh, gamenya tuh lumayan bagus-bagus. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebuah konten di channel YouTube kita. Nah, kalau mau download ya tinggal download aja. Nah, download seperti ini ya. Nanti akan masuk ke HP kalian dan kalian bisa mainkan sambil merekam layar. Tapi kalau misalnya saran saya ya, kalian harus edit terlebih dahulu. Misalkan menambahkan musik atau menambahkan subtitle atau mengedit kompilasi dan lain sebagainya. Agar apa? Selain agar video kalian lebih menarik dan untuk mengamankan kedepannya apakah channel kita bisa dimonetisasi. Tapi 100% ya, jawaban saya adalah untuk konten seperti ini, walaupun cuma rekam layar saja, itu bisa dimonetisasi ya. Nah, di sini kalian bisa langsung buka gamenya dan rekam seperti ini ya teman-teman. Nanti hasil rekamannya kita edit di aplikasi CapCut. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan gamenya udah sangat-sangat mirip yang ada di YouTube tadi. Dan saya yakin orang tadi itu juga pernah memakai game ini sebagai bahan kontennya ya. Seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat visualnya itu benar-benar menarik, warna-warni yang jelas anak-anak itu bisa suka ketika melihat video-video seperti ini. Lalu setelah kalian rekam ya, hasil rekaman tadi kalian edit lagi teman-teman ya di aplikasi editing, bisa menggunakan CapCut seperti ini. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa untuk menzoom ya, agar apa ya, agar tidak ada frame hitam di pinggir-pinggir seperti ini. Banyak sekali yang belum tahu kalau misalnya ada frame hitam di pinggir-pinggir seperti ini. Tuh, ini kan belum full ya teman-teman, itu akan memperjelek video kita. Maka dari itu kita bisa langsung zoom saja, tinggal zoom seperti ini ya. Tuh. Nah,
Lalu apa sih yang perlu kita perhatikan teman-teman ketika mau membuat atau editing video anak-anak seperti ini? Yang kita perlu perhatikan adalah keramaian dari sound effect-nya. Agar bisa menarik itu harus kita kasih sound effect ya teman-teman. Nah, untuk cara mendownload sound effect itu sudah pernah saya beritahu, yaitu di website MyInstant. Ya, kalian tinggal ketikkan saja di Google myinstant.com, nanti di situ banyak sekali sound effect lucu yang bisa kita gunakan. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkannya? Caranya seperti ini ya. Kalian tinggal pilih aja audio, lalu klik yang bagian suara. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung pilih yang dari perangkat. Nah, dari perangkat ini adalah sound effect ataupun musik-musik yang sudah ada di galeri atau di album kalian ya. Pada intinya kita akan import ke aplikasi CapCut dan untuk menambahkan di video kita. Seperti itu ya. Nah, misalnya saya di sini sudah mempunyai beberapa sound effect, tinggal cari aja ya. Nah, di sini sound effect wow itu udah punya, jadi langsung aja kita tambahkan. Nah, kita akan zoom dulu ini seperti ini teman-teman. Tuh. Nanti hasilnya seperti ini jika sudah tambah sound effect. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan lagi? Ya, benar sekali, yaitu background. Background adalah musik latar belakang ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan background tentu saja seperti yang tadi, kita pilih bagian suara, lalu kita pilih dari perangkat. Untuk backgroundnya kalian bisa cari aja di YouTube Audio Library, itu udah disediakan sama YouTube ya dan boleh dipakai. Kalian cari aja yang bagian anak-anak ya, atau sinematik itu juga boleh. Ya, yang penting itu ceria ya backsoundnya. Coba kita cari aja di sini. Nah, misalnya di sini saya menambahkan backsound yang namanya Girasol ya teman-teman. Ini saya dapat dari YouTube Audio Library dan ini benar-benar aman ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh, seperti itu ya. Pokoknya tambahkan aja sound effect lainnya atau sound effect lucu yang sering digunakan oleh YouTuber. Itu sangat mempengaruhi kualitas video kita nanti ya. Nah, untuk sound effect-nya sudah saya bilang tadi, untuk downloadnya kalian bisa di website myinstant.com. Oke, setelah sudah selesai semuanya, kalian bisa langsung tambahkan nama channel kalian juga bisa ya. Setelah itu kalian bisa langsung ekspor. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silahkan belajar di kelas online privat Dana Milenial. Nanti akan diajarkan dan dibimbing mulai dari nol sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.